Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, hari ini Loso Stefani senang banget. Karena adik-adik tahu nggak? Karena hari ini tuh hari Minggu. Kalau hari Minggu itu kita ngapain ya adik-adik? Ngapain? Nah benar, kita sekolah minggu. Nah makanya Loso Stefani semangat banget hari ini. Nah pastinya adik-adik di rumah sudah mempersiapkan, sudah pakai baju yang bagus, sudah pakai baju yang rapi, udah mempersiapkan hati untuk sekolah minggu pada hari ini. Nah sebelumnya Loso Stefani ajak untuk adik-adik semua untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, untuk segala penyertaan-Mu Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan boleh ada untuk beribadah bersama. Ya Bapa, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, nah Loso Stefani mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri, kita pujikan selamat pagi Tuhan. Pakai gerakan ya pastinya. Pastinya ya adik-adik semua, kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu tidak memandang kita pendek, kita tinggi, ataupun apapun itu. Tapi kita dikasihi sama Tuhan. Yuk, Loso ajak untuk adik-adik semua memujikan Big or Small. Tetap bangkit berdiri ya adik-adik semua.
apa? Bersama Tuhan aku bisa. Bersama siapa adik-adik? Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Wah, adik-adik masih tetap semangat kan ya pastinya? Mana nih suaranya? Halo adik-adik, masih semangat kan ya? Oke, pasti masih semangat. Nah, Lose mau ajak adik-adik, karena kita ini udah dikasihi Tuhan, kita sudah diberi talenta sama Tuhan, kita harus apa adik-adik? Harus tampil beda dari dunia ini. Nah, ayo kita sama-sama pujikan Aku Berani Tampil Beda. Harus pakai pose ya adik-adik. Mana nih gerakannya? Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Aku mana posenya? Berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku mana pose yang lain? Tampil beda. Aku berani tampil beda. Wah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu adik-adik semua boleh untuk duduk kembali, persiapkan hatinya, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku,
kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati hati kami Tuhan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita semua berdoa supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tadi anak-anak sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, silahkan kalian mempersiapkan Alkitab. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yoel. Kitab Yoel, pasal yang ke-1 dan pasal 2. Banyak sekali ya. Oleh sebab itu kita tidak membaca semua di sini. Nanti setelah sekolah minggu, anak-anak bisa membaca di rumah masing-masing yang sudah bisa membaca. Ya, kita akan bersama-sama belajar tentang seorang nabi. Kira-kira nabi siapa ya namanya? Nah, coba kalian lihat di layar kalian. Nabi siapa? Iya, Nabi Yoel. Nah, Yoel, nama Yoel itu artinya Tuhan adalah Allah. Yoel adalah seorang nabi Tuhan. Yoel adalah anak laki-laki dari Bapak Petuel. Yoel merupakan salah satu dari 12 nabi-nabi kecil ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama mengenai Nabi Yoel. Nah, Nabi Yoel di dalam cerita ini adalah seorang nabi di Yehuda. Yehuda itu mana Bu Tati? Nah, Yehuda itu juga termasuk wilayah Israel. Di dalam firman Tuhan ini, Yehuda sudah terbagi atau dibagi menjadi 2. Israel dibagi menjadi 2, Israel Selatan dan Israel Utara. Israel Utara disebut Samaria. Kemudian kalau yang selatan itu adalah Yehuda. Nah, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah bangsa Yehuda bersama dengan Nabi Yoel. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana keadaan bangsa Yehuda pada masa Nabi Yoel? Nah, ternyata bangsa Yehuda, keadaan bangsa Yehuda sangat memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Karena bangsa Yehuda mengalami banyak kesulitan. Kalian bisa melihat di layar, di situ ada hama. Hama apa ya kira-kira ini? Kalau di situ hanya sedikit ya, itu adalah hama apa nak? Iya, belalang. Tapi belalangnya tidak hanya seperti yang di layar kalian ya. Belalangnya banyak sekali. Sampai tanaman yang ditanam oleh bangsa Yehuda itu tidak kelihatan tanamannya.
Dan belalang itu memakan tanaman-tanaman yang ditanam oleh bangsa Yehuda. Nah, tidak hanya itu saja. Bangsa Yehuda juga mengalami kemarau panjang. Sehingga terjadi apa itu yang ada di layar? Terjadi kekeringan. Kalau tanahnya seperti itu, kira-kira ditanami bisa tumbuh enggak ya? Sulit tumbuhnya. Karena tidak subur, kekurangan air, ya. Tidak hanya itu, tidak hanya belalang, kekeringan, tetapi bangsa Yehuda juga mengalami di mana-mana terjadi kebakaran. Karena apa? Karena kekeringan tadi. Nah, kalau sudah tanaman yang ditanam tidak bisa menghasilkan buah, tidak bisa menghasilkan, gagal panen, kemudian kekeringan, kemudian banyak kebakaran di mana-mana. Kira-kira bahan makanan mudah atau sulit? Sulit ya. Jadi bangsa Yehuda kesulitan mendapatkan makanan. Bangsa Yehuda bahkan banyak yang mengalami kelaparan. Kalau lapar sehari mungkin bisa ditahan. Kalau sehari, 2 hari, ke minggu-minggu, kira-kira bagaimana? Bisa jatuh sakit. Ya. Jadi kira-kira keadaan bangsa Yehuda pada saat itu bagaimana? Sangat memprihatinkan. Kenapa bangsa Yehuda, umat pilihan Allah, diizinkan oleh Tuhan mengalami kesulitan seperti itu, mengalami penderitaan seperti itu, mau makan saja sulit? Bangsa Yehuda sudah sering melakukannya. Karena bangsa Yehuda sudah nakal lagi, tidak nurut, tidak taat kepada Tuhan. Bangsa Yehuda sudah tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dia melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Coba kalian lihat itu. Bangsa Yehuda banyak yang hidupnya menurut kesenangannya sendiri. Ingin menyenangkan dirinya sendiri. Kalian lihat, itu gambarnya orang apa itu? Iya, mabuk-mabukan. Waktunya ke gereja, tidak ke gereja. Waktunya persembahan, mempersembahkan korban, tidak datang. Ya. Itu hanya nabinya saja, imamnya saja. Orang-orangnya tidak datang di tempat mempersembahkan korban. Jadi orang-orangnya sudah melupakan ibadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan membiarkan bangsa Israel mengalami kesulitan. Karena apa? Karena bangsa Israel sudah melakukan apa yang jahat, apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, melihat itu semua, kemudian Yoel, Nabi Yoel memperingatkan kepada bangsa Yehuda. Yoel minta supaya bangsa Yehuda bertobat kepada Tuhan. Kalian bisa melihat Yoel pasal yang ke-1 ayat yang ke-14.
Coba Yoel pasal 1 ayat 14 kita baca, kalian lihat di layar kalian. Kita baca bersama-sama. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Nah, Yoel menasehati, memperingatkan kepada bangsa Yehuda supaya bangsa Yehuda berpuasa. Supaya bangsa Yehuda berseru kepada Tuhan, mengumpulkan para tua-tua, tokoh-tokoh agama, kemudian rakyat bangsa Yehuda untuk kumpul bersama-sama memohon pertolongan Tuhan. Kalian nanti juga bisa membaca di rumah di dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, ayat yang ke-17. Yoel mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Tuhan berlimpah kasih setianya, panjang sabar. Kalau kita mau bertobat, mau kembali hidup menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengampuni bangsa Yehuda. Maka Tuhan pasti akan menolong, maka Tuhan pasti akan memulihkan bangsa Yehuda, sehingga bangsa Yehuda tidak mengalami kesulitan seperti apa yang saat itu sedang dialami oleh bangsa Yehuda. Kita akan bersama-sama melihat janji Tuhan nanti kalau bangsa Yehuda mau bertobat, mau percaya, mau mengasihi Tuhan, mau taat, mau setia kepada Tuhan. Maka Tuhan berjanji di dalam Yoel pasal 2 ayat 19. Kita akan baca bersama-sama. Yoel pasal 2 ayat 19. Kita akan baca bersama-sama. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirimkan kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah janji Tuhan. Kalau bangsa Yehuda mau melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kalau bangsa Yehuda mau bertobat, meninggalkan perbuatan-perbuatannya yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berjanji akan memulihkan bangsa Yehuda. Tuhan berjanji akan menolong bangsa Yehuda sehingga bangsa Yehuda tidak akan dipermalukan oleh bangsa-bangsa lain. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, seperti kepada bangsa Yehuda, Tuhan sangat mengasihi kita. Kita bersyukur Tuhan sudah memilih kita menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan taat,
nurut dan setia kepada Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberikan kepada kita pembelajaran apabila kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mungkin akan membiarkan kita mengalami kesulitan kalau kita melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti tadi yang dikatakan Yoel, kamu bangsa Yehuda mengalami hal seperti ini oleh karena kamu telah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, saat ini bangsa Indonesia, bangsa-bangsa lain yang ada di seluruh muka bumi saat ini sedang mengalami apa, Nak? Iya, mengalami pandemi corona. Sudah 1 tahun. Bahkan dengan adanya pandemi corona ini banyak sekali yang sudah meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Corona ini ada kemungkinannya oleh karena umat Tuhan. Manusia yang ada di seluruh muka bumi ini sudah banyak yang hidupnya tidak memuliakan nama Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan pada masa seperti ini, pada masa pandemi ini, pandemi corona ini, yang bisa kita lakukan apa? Marilah kita juga belajar mendengarkan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Marilah kita melihat diri kita masing-masing. Apakah kita memang melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah melakukan hal yang mengecewakan hati Tuhan? Melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, apakah kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Kalau kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, mari kita segera datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Dan kita minta tolong kepada Tuhan. Supaya kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya pandemi corona yang ada di seluruh muka bumi ini segera berakhir. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua belajar untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin taat dan setia di dalam mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan sangat mengasihi kami. Tetapi di dalam kehidupan kami sering kali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak setia kepada Tuhan. Kami tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami tidak taat melakukan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan.
supaya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami sangat lemah. Kami tidak mampu melakukannya. Oleh sebab itu kami memohon Roh Kudus yang memberikan kemampuan kepada kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pandemi corona yang ada di seluruh muka bumi ini. Ya Tuhan, ampunilah kami apabila kami telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya pandemi corona ini segera berlalu dari muka bumi ini. Terpujilah namamu Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik. Wah, gimana nih ibadahnya hari ini? Pasti memberkati ya. Nah, adik-adik semua, Ose mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti ibadah pada hari ini. Dan adik-adik semua, walaupun ibadah secara online, tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Dan jangan lupa rajin berdoa dan membaca firman Tuhan pastinya. Oh ya adik-adik, dan jangan lupa untuk tetap ibadah secara online minggu selanjutnya. See you!